Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dibaca dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 25. Begini firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini, dan berdoalah kepada Tuhan, supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa saudara-saudari dalam Kristus, Salam. Tema firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudari, menjadi Kristen bukan hanya datang dan ikut Kristus. Bukan hanya ikut Kristus, bukan hanya datang kepada Yesus, tetapi juga bekerja untuk Kristus. Sebab itu saudara-saudari, di tahun 2025 ini kita harus bekerja untuk Tuhan, yaitu menjadi pemberita firman Tuhan, agar kuasa Tuhan semakin luas, pemberitaan firman Tuhan semakin menyebar, dan orang yang bertobat, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, semakin banyak dan semakin bertambah. Supaya orang-orang yang belum mengenal Yesus agar bisa dijangkau, orang-orang yang belum taat, orang-orang yang tidak mau ikut Kristus, bahkan orang-orang yang mengatasnamakan Kristen tetapi sesungguhnya mereka tidak ikut Kristus, mereka masih terikat dengan hal-hal duniawi, agar bisa dijangkau, supaya mereka bertobat. Ketika mereka mendengar firman Tuhan, merasakan kuasa Tuhan, mereka bertobat, mereka kembali kepada Tuhan, percaya, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan para rasul setelah turunnya Roh Kudus, mereka memberitakan firman Tuhan kemana-mana, hingga tersebar sampai ke Samaria yang dijangkau oleh Filipus. Filipus datang ke Samaria, ia memberitakan firman Tuhan. Banyak orang Samaria bertobat, mereka mau dibaptis,
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Termasuk ada seorang penyihir yang bernama Simon, yang sebelumnya ia adalah punya ilmu sihir, dan ia di kota Samaria sangat dikenal. Banyak orang kagum kepadanya. Ia termasuk salah seorang yang bertobat, meninggalkan kekuatan sihirnya, dan menerima Yesus dalam kehidupannya. Ia memberi diri dibaptis. Setelah Rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Petrus dan Yohanes melakukan banyak keajaiban oleh kuasa Tuhan. Mereka memberitakan firman Tuhan dan banyak yang menerima. Petrus dan Yohanes menopang tangan kepada orang-orang Samaria agar mereka menerima Roh Kudus. Dan setiap orang yang mereka tumpangkan tangan, orang tersebut menerima Roh Kudus, menerima kuasa Tuhan, dan mengalami pertobatan. Saudara-saudari, menjadi pemberita firman Tuhan itu tidaklah sulit. Tidak harus naik mimbar. Tidak harus bawa Alkitab dan khotbah di pinggir jalan, di pasar, di keramaian. Tetapi modal utama memberitakan firman Tuhan adalah kedekatan kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, menjalin hubungan baik, hubungan dekat kepada Tuhan, sehingga kuasa Tuhan ada di dalam kita. Dan kuasa Tuhan yang ada di dalam kita lah yang memampukan menjangkau semua orang, yang memampukan menjangkau yang belum percaya. Melalui ucapan, perkataan kepada orang lain, mencerminkan kuasa Tuhan sehingga dapat mempengaruhi orang lain. Melalui sifat dan perbuatan sehari-hari, nyata kuasa Tuhan, sehingga kita menjadi saksi Kristus bagi sesama. Memberitakan firman Tuhan adalah tanggung jawab setiap pengikut Kristus. Wajib dilakukan setiap orang Kristen. Jangan mengaku pengikut Kristus jika tidak mau memberitakan firman Tuhan. Jadilah pemberita firman Tuhan. Sebagaimana Filipus, bahkan Petrus dan Yohanes yang mau diutus ke Samaria, sehingga orang-orang Samaria banyak yang bertobat, mau untuk memberitakan firman Tuhan. Semoga demikianlah hidup kita, mau memberitakan firman Tuhan, mau menjangkau orang-orang yang belum percaya, mau memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum taat, bahkan menawarkan diri. Ini aku, utuslah aku. Jangan takut, jangan malas, jangan tidak peduli terhadap pekerjaan Kristus. Jangan hanya menjadi penerima saja. Jangan menjadi orang yang dijangkau, tetapi harus menjadi orang yang menjangkau orang lain. Kunci semuanya itu adalah kuasa Tuhan. Milikilah kuasa Tuhan. Jalinlah hubungan dekat kepada Tuhan Yesus. Maka kuasa Tuhan itu ada dalam hidupmu, turun atasmu, menjadi bagian dalam hidupmu, sehingga bekerja untuk Tuhan, pekerjaan memberitakan firman Tuhan akan menjadi mampu. Kuasa Tuhan itulah yang membuat engkau menjadi bisa, berani. Engkau mampu berkuasa untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjangkau orang-orang yang masih belum percaya, yang harus perlu dijangkau.
Sekali lagi saudara-saudara, kita harus menjadi pemberita firman Tuhan. Seperti Petrus dan Yohanes yang mau datang ke Samaria. Dan mereka melakukan pemberitaan itu dalam kuasa Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan yang ada dalam mereka. Karena mereka juga taat. Mereka setia kepada Tuhan. Hubungan mereka kepada Tuhan sangat dekat. Dan kuasa itulah yang ada dalam diri mereka. Dan kuasa Tuhan itulah yang mereka gunakan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menjangkau orang Samaria. Bahkan ketika mereka menumpangkan tangan kepada orang Samaria, kuasa Tuhanlah yang terjadi. Saudara-saudari, kuasa Tuhan ini tidak dapat dibeli dengan uang. Tapi hanya melalui iman dan ketaatan kepada Tuhan. Simon si tukang sihir di Samaria, walaupun ia telah bertobat, ketika melihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang Samaria, dan orang-orang Samaria menerima Roh Kudus, Simon meminta kuasa tersebut dengan menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes. Ia mengira kuasa Tuhan dapat dibeli. Ternyata Simon ini, walaupun ia telah dibaptis, ia menyatakan diri telah bertobat, ternyata ia masih memiliki manusia lama. Lalu kemudian Petrus menegurnya agar ia bertobat. Bahkan Petrus menyuruhnya bertobat dari kejahatannya. Petrus masih menganggap Simon ini adalah orang jahat. Sekalipun ia telah dibaptis, sekalipun ia telah bertobat menerima Yesus dalam hidupnya, tetapi ia masih memiliki kehidupan yang lama. Itulah sebabnya Petrus menganggap dia adalah jahat. Petrus menegurnya agar ia berdoa, meminta ampun kepada Tuhan. Petrus melihat kepada Simon, hatinya seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Tetapi puji Tuhan, setelah Petrus menegurnya, ia tidak melawan, tetapi ia takut dan memohon kepada Petrus supaya ia didoakan juga, minta pengampunan kepada Tuhan. Saudara-saudari dalam Kristus Tuhan, memiliki kuasa Tuhan harus meninggalkan manusia lama. Jangan selalu kaitkan harta dunia dengan kuasa Tuhan. Itu adalah sebuah kesalahan dan kejahatan besar dan menjadi dosa. Itu adalah dosa di mata Tuhan. Justru mengandalkan hartalah yang menghalangi seseorang merasakan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Jika seseorang terlalu mengandalkan harta, uang yang ia miliki, ia mengira ia dapat membeli segala sesuatu. Bahkan termasuk kuasa Tuhan menurutnya ia bisa beli. Kerajaan sorga menurutnya ia bisa beli. Ia kira uang, harta adalah segala-galanya. Justru orang yang mengandalkan hartanya, yang memiliki sifat yang demikian, yang menghalanginya merasakan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tidak akan pernah menyertai orang-orang yang mengandalkan harta duniawi. Tetapi kuasa Tuhan itu ada hanya kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Jangan katakan baru mau bekerja untuk Tuhan, baru mau memberitakan firman Tuhan setelah ada uang. Tunggu banyak uang dulu. Tunggu menjadi orang kaya dulu, baru mau bekerja kepada Tuhan. Harus menjadi orang kaya terlebih dahulu, baru mau bekerja untuk Tuhan. Itu sama artinya seperti Simon yang hanya mengandalkan hartanya.
Ia mengira kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan itu dapat dibeli dengan uang, dengan harta. Kita harus menjauhkan dalam diri, dalam hidup kita, hal-hal seperti itu. Jangan pandang seberapa besar hartamu. Jangan takut seberapa besar uangmu. Karena Tuhan tidak membutuhkan itu. Tetapi yang dibutuhkan Tuhan adalah hatimu. Ada hatimu yang mau nurut, taat, setia kepada Tuhan. Kehidupanmu yang mau memberi diri kepada Tuhan. Itulah yang diharapkannya. Yang diharapkan Tuhan adalah hanya mengandalkan Dia saja. Sekali lagi, justru mengandalkan hartalah yang menghalangi seseorang merasakan kuasa Tuhan. Tetapi jika mengandalkan Tuhan, jika mengandalkan kuasa Tuhan, mau memberitakan firman Tuhan, jika dengan tulus ikhlas mau bekerja untuk Tuhan, maka di balik itu memang Tuhan akan tahu kebutuhanmu. Jadi yang utama itu adalah mengandalkan Tuhan. Bekerjalah untuk Tuhan karena kekuatan Tuhan, karena kuasa Tuhan. Jika setia, taat, Tuhan akan melakukan bagiannya untuk memberkatimu, mencukupkan segala kebutuhanmu. Sebab itu saudara-saudari dalam Kristus, menjalani tahun 2025 ini, mari menjadi pemberita firman Tuhan. Lakukanlah tanggung jawabmu sebagai pengikut Kristus. Terbebanlah dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga engkau menganggap suatu kesalahan jika tidak memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan itu adalah suatu kewajiban, keharusan bagi kita semua orang percaya. Bagi kita semua orang Kristen, kita harus bekerja untuk Tuhan. Bahkan kita harus memberi diri. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi ada antusias, ada kemauan, ada niat untuk bekerja untuk Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Itulah yang mau Tuhan bagi kita. Sebab itu saudara-saudari, Tuhanlah yang utama dalam kehidupan ini. Semoga melalui kehidupan kita semua, dunia semakin diberkati. Melalui kehidupan kita semua, yang mau bekerja untuk Tuhan, semakin banyak orang yang dijangkau. Semakin banyak orang yang bertobat. Mereka-mereka yang belum taat, mereka-mereka yang masih jahat, mau bertobat, mau ikut Tuhan. Bahkan mau diutus ke tengah-tengah orang yang belum percaya, agar mereka juga dijangkau. Sehingga semakin banyak di dunia ini, di negara kita ini, yang bertobat, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Mari kita memberi diri, bekerja untuk Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami adalah hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami mau kuasa-Mu, kekuatan-Mu yang menyertai kami. Sehingga kekuatan dan kuasa-Mu lah ya Tuhan, yang memampukan kami untuk bekerja, untuk memberitakan firman Tuhan, menjangkau orang-orang yang belum percaya, yang masih belum taat. Pakailah kami Tuhan, agar kami menjadi orang yang setia, yang mau bekerja untuk Tuhan sepanjang kehidupan kami. Amin.